Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan masuk pada pembahasan pembagian dhamir yang selanjutnya. Kalau kita kembali ke bab sebelumnya, ya, pembagian dhamir itu ada dhamir yang mustatir, kemudian ada yang dhamir baris. Dhamir mustatir adalah yang boleh disimpan atau wajib disimpan. Kita sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian yang kita akan bahas adalah di sini yaitu dhamir baris yang munfasil. Nah, dhamir baris yang munfasil itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah posisi rofa, yang kedua adalah posisi nasab. Kita akan bahas di video kali ini. Maka tabel untuk dhamir baris yang posisi rofa ataupun posisi nasab seperti ini. Jadi kalau kita urut, yang tabel hijau ini adalah untuk orang ketiga, kemudian yang tabel biru ini untuk orang kedua, kemudian yang tabel oranye ini untuk orang yang pertama. Untuk posisi rofa, dhamir baris yang munfasil, dhamir yang tampak yang munfasil itu terpisah, tidak bisa digandeng dengan lafaz yang lain. Yang posisi rofa bentuknya adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, ini adalah yang pertama. Kemudian kalau untuk posisi nasab bentuknya adalah iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya. Ini adalah dhamir baris munfasil posisi nasab. Baik. Kita ke ciri-cirinya. Kita ke dhamir munfasil posisi rofa dulu. Dhamir yang munfasil yang terpisah pada posisi rofa. Umumnya, dhamir ini digunakan di awal pembahasan kalimat atau sebagai subjek atau pelaku pekerjaan yang berada di awal pembahasan. Ya, jadi dhamir ini, dhamir posisi rofa tadi, dhamir baris munfasil posisi rofa tadi itu digunakan di awal kalimat atau di awal pembahasan sebagai pelaku pekerjaan. Kalau misalnya sesuai dengan susunan SPOK misalnya ya. Ya, jadi jika Anda ingin menggunakan dhamir ini di awal pembahasan, maka gunakanlah dhamir ini, yaitu dhamir munfasil posisi rofa. Contohnya seperti at-talibuna qaimuna hum fi janibil madrasah. At-talibuna qaimuna, para siswa, qaimuna sedang berdiri. Hum, maka di sini kan ada titik ya. Ini ada berarti hum berada di awal pembahasan. Ya, dan di awal pembahasan kita menggunakan dhamir yang sesuai dengan lafaz sebelumnya. Maka di sini kita membahas tentang para murid, maka kita menggunakan dhamir hum karena di sini jamak mereka dhamir bentuknya adalah mereka jamak laki-laki ya. Maka kita menggunakan dhamir hum. Hum fi janibil madrasah. At-talibuna qa'imun, para siswa sedang berdiri. Hum fi janibil madrasah, mereka berada di samping sekolah. Ini adalah tentang pembahasan tentang dhamir munfasil posisi rafa. Selanjutnya, kita masuk pada dhamir munfasil posisi nasab ya, dhamir baris munfasil posisi nasab. Dhamir ini harus berdiri sendiri. Ya, ciri-cirinya dhamir ini adalah dia harus berdiri sendiri dan selalu digunakan sebagai objek pekerjaan. Ya, selain berdiri sendiri dan selalu digunakan objek pekerjaan, dia harus berada di awal kalimat. Ya, dia berada di awal kalimat. Jadi contohnya seperti iyyaka na'budu, artinya adalah iyyaka, hanya kepadamu wahai Allah, na'budu, kami menyembah. Ya, maka iyyaka di sini dia adalah dhamir munfasil tapi posisinya nasab dan dia adalah menjadi objek atau menjadi maf'ul bih dari na'budu ya. Apa enggak boleh na'budu iyyaka? Kalau na'budu iyyaka atau dhamirnya ditaruh belakang, bukan na'budu iyyaka tapi cukup na'buduka, cukup seperti itu. Tapi di sini dirubah, iyyaka dijadikan di depan, na'budu di belakang. Loh, kenapa kok dirubah? Kenapa kok diganti posisinya? Ada pertanyaan misalnya, kenapa kok iyyaka dirubah di awal pembahasan? Kok kita nggak cukup dengan na'buduka aja, na'buduka wa nasta'inuka seperti itu? Kok nggak hanya seperti itu? Maka jawabannya adalah salah satu maknanya adalah untuk memperkuat makna. Jadi untuk menambah intibah bahasanya, untuk menambah perhatian. Ketika kita iyyaka, hanya kepadamu, maka di situ maknanya lebih kuat. Ya, maknanya lebih kuat. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dibandingkan na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Ya. Contohnya ini kita memang tidak bisa dibandingkan kan.
ayat ini. Cuma kita ingin memahami dengan pemahaman yang sehari-hari kita pahami. Baik. Kita punya misalnya kita adalah seseorang yang bucin. Nah, tahu bucin ya, Bapak teman-teman ya, bucin, budak cinta misalnya. Ketika kita memang mencintai seseorang atau menyayangi seseorang, maka kita biasanya kalau mengungkapkan cinta itu dilebih-lebihkan atau lebih atau bagaimana. Maka maknanya yang pertama kita punya dua ungkapan misalnya, hanya bersamamu aku bahagia. Yang satunya bersamamu aku bahagia. Ya. Itu kalau dilihat dari bahasa Arab itu ada perbedaan makna. Yang pertama tadi hanya kepadamu, hanya denganmu. Itu yang dengar pasti. Kenapa? Hanya denganku kenapa? Aku bahagia misalnya. Dibandingkan dengan aku bersamamu bahagia. Itu maknanya biasa-biasa saja. Maknanya kurang kuat. Maka itu salah satu hikmah kenapa nak butuhkah di sini dia pakai maf'ul bih yang dhamir munfasil. Itu nanti akan dibahas di kelas lanjutan ya. Sebagai sekedar info kita punya kelas lain. Selain kelas ini adalah kelas baca kitab. Nanti silakan cek kelasnya di link di bawah video ini. Nah, itu tadi pembahasan tentang dhamir baris yang munfasil. Nah, ya, jadi kita kembali sebelum kita tutup. Jadi dhamir baris munfasil itu dia dibagi menjadi dua, yaitu posisi rafa dan yang kedua adalah posisi nasab. Posisi rafa itu bentuknya seperti ini ya, mulai dari huwa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kemudian yang posisi nasab adalah iyahu iyahuma iyahum iyaha iyahuma iyahunna iyaka iyakuma iyakum iyaki iyakuma iyakunna iyaya iyana. Nah, ini silakan dihafalkan. Ya, silakan dipelajari agar apa? Agar pelatihan kita atau belajar kita jadi lebih baik dan maksimal. Tapi nanti di video selanjutnya kita akan bahas pada dhamir baris yang muttasil ya. Tadi kayak yang video tadi kan yang munfasil kan. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang dhamir baris muttasil mulai dari posisi rafa, posisi nasab dan posisi jar. Kan ada 3 ya pembagiannya, yaitu posisi rafa, posisi nasab dan posisi jar. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Silakan terus ikuti pembahasan kali ini. Nanti Anda akan merasakan manfaatnya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.